Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi konsep sudah kita belajar tentang konsep kemagnetan khususnya tentang spin dan tentang tadi ya beberapa term yang biasa kita lihat, yaitu tentang kutub dan kutub magnetik dan kutub dan medan magnet ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke apa yang kita sebut sebagai intensitas medan magnet. Nah, intensitas medan magnet itu apa sih? Oke, ini ada sejarahnya dulu ya, ada sejarahnya dulu. Nanti intensitas medan magnet atau biasanya ada juga yang menyebutnya adalah medan magnet luar. Biasanya kita sebut sebagai H. Apa sih ini? Fenomena apa sih? Fenomenanya pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Denmark yang namanya Hans Christian Ørsted tahun 1820. Dia itu adalah seorang ilmuwan yang juga dia mengajar di salah satu universitas di Copenhagen ya, di Denmark itu. Salah satu dia pada saat dia kuliah itu dia selalu membawa barang-barang yang bisa didemokan lah ya, seperti itu. Nah, pada saat itu dia membawa kompas, kemudian dia mengalirkan arus seperti ini ada kompas, kemudian ada arus itu seperti itu. Nah, pada saat dialiri arus ya, ada kawat yang dialiri arus itu, ternyata si kompas itu berubah arahnya itu ya. Ada respon. Loh, kenapa ya? Kok setiap dia mengalirkan arus seperti ini, si jarum kompasnya itu dia menunjukkan perubahan arah, ya. Jadi kalau dilepas lagi dia balik lagi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dia menyebutkan, oh, kok bisa ya ketika ada kawat berarus kemudian didekatkan di dekat kompas ini, si jarum kompasnya dia berubah, gitu ya, seperti itu. Itulah awal mula sebuah penemuan di mana kita akan mendapatkan sebuah besaran yang kita sebut sebagai intensitas medan magnet ya, dan intensitas medan magnet, yaitu dia sebuah besaran yang muncul karena adanya pergerakan muatan listrik ya. Jadi ada sebenarnya di sini ada pergerakan muatan listrik, ya. Itu misalnya kita punya ini ya, ada sebuah kawat gitu seperti itu, kawatnya dialiri arus, kemudian akan muncul apa yang kita sebut sebagai medan magnet di sini ya. Gitu. Intensitasnya sendiri dia bisa dihitung dengan persamaan yang simpel seperti ini. Jadi kemudian ada beberapa konfigurasi yang dipakai dan memunculkan beberapa rumus seperti ini ya. Jadi poin utamanya itu adalah adanya arus H ini, munculnya ini ada I-nya ya, arus. Kemudian ada konfigurasi dari si H-nya gitu ya, atau ini mah kalau I ini berarti konfigurasi dari si kawatnya. Ya, ini kawatnya apakah kawatnya melingkar atau ini kayak sinusoidal gitu seperti itu, atau kawat yang lurus gitu seperti itu, akan mendapatkan persamaan-persamaan matematis untuk intensitas medan magnet. Kita sebut sebagai H ya, atau medan magnet luar, sebut seperti itu. Ini di beberapa buku disebutnya intensitas, jadi kekuatannya ya, besarannya itu karena adanya pergerakan seperti itu. H ini biasanya karena disebut sebagai medan luar, ini kita bisa atur biasanya besarnya. Kalau nanti di pengukuran magnetik kita biasanya memberikan sebuah medan magnet luar nanti dengan mengalirkan arus besar terbentuk ya. Ini sudah ada persamaannya sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai H ini. Jadi seperti itu. H
ini satuannya itu adalah ampere per meter, atau kita bisa sebut juga oersted ya, OE gitu, sesuai dengan nama yang menemukannya. Ini kita sebut intensitas medan magnet atau disebutnya H ya. Jadi kalau misalnya di LM misalnya yang sering disebut itu sebenarnya bukan H ya, ada yang disebut sebagai B misalnya ya. B itu apa sih bedanya dengan H? H ini intensitasnya ya, intensitas yang ditimbulkan oleh pergerakan muatan listrik atau arus listrik. Kalau kalau B itu kita sebut sebagai induksi magnet. Nah, kalau di kemagnetan itu. Walaupun walaupun di buku-buku disebutnya di singkatan saja ya, medan magnet gitu ya, magnet gitu ya. Itu biasanya B itu adalah induksi magnet. H itu adalah intensitas medan magnet gitu ya, intensitasnya. B itu adalah induksinya. Apa hubungannya? Hubungannya itu B dengan H itu dia disejajarkan dengan satu besaran yang kita sebut sebagai permeabilitas magnetik. Ya. B itu apa? B itu adalah induksi magnet ya. Ini adalah respon dari bahan ketika terdapat H gitu, yang ditimbulkan oleh arus listrik. Ini disebutnya induksi magnet. Jadi respon dari bahannya kita sebut sebagai B ya, seperti itu. Atau induksi magnet ini bisa pula digambarkan sebagai kerapatan flux magnetik yang satuan luas ya. Jadi makanya satuannya itu adalah Weber per meter kubik atau kita sebut sebagai Tesla. Nah ini kalau kalau kita dengar oh Tesla sekian Tesla itu B ya, itu B. Oke. B itu artinya adalah respon ya, respon ketika sebuah sebuah benda gitu ya, sebuah benda itu mendapatkan hak gitu ya, mendapatkan hak yang ditimbulkan oleh arus listrik. Tapi kita sebut sebagai induksi, induksi magnet. Oke. Jadi induksi magnet dengan H itu tentu dia tadi karena judulnya juga dia B itu adalah respon ketika dia mendapatkan H, tetapi bukan B sama dengan H ya. Tentu ada besaran lain yang tadi saya sebutkan ini sebagai permeabilitas atau kita sebut sebagai mu. Yang permeabilitas magnetik ini adalah ukuran seberapa besar satuan material itu dapat memperkuat atau melemahkan medan magnet. Nanti ada kesimpulannya ya. Nanti kalau misalnya mu-nya lebih besar dari satu seperti apa, kurang dari satu seperti apa gitu ya, seperti itu. Si mu ini dia ada dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah permeabilitas magnetik absolut, magnetik absolut atau di ruang hampa misalnya mu 0, dan magnetik permeabilitas magnetik relatif atau mu R. Mu R ini adalah mu dibagi mu 0 ya. Kalau mu 0 ini satuannya sudah jelas, ini permeabilitas magnetik absolut atau yang di ruang hampa itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Seperti itu ya. Nah, ini seperti ini penggambarannya. Misalnya kita punya H, nanti di dalam ini dia punya apa yang kita sebut sebagai responnya dari sebuah bahan B. Kemudian misalnya ini workpiece-nya ada apa? Aluminium misalnya seperti itu ya. Nanti ada besarnya kalau B-nya itu kurang dari H, si responnya itu kurang dari medan luarnya, ini external field ya. H itu bisa juga tadi saya sebutkan external field ya, atau medan magnet luar, itu dia maka si fluknya akan menembus, itu satu. Kalau lebih besar itu nanti ada ya persamaan yang disesuaikan seperti ini. Nanti saya perlihatkan kalau bagaimana dia H-nya atau mu-nya, si mu-nya mu R ini nanti menggambarkan mu ini sebenarnya. Mu R yang ini kurang dari atau sama dengan 1.
maka B-nya kurang dari H, gitu ya, B-nya kurang dari H, maka dia akan seperti ini masuknya ya, ada si flux-nya, si flux-nya akan renggang, ya, seperti itu. Kalau dia kurang dari satu, UR-nya kurang dari satu, nah ini flux-nya mulai merapat. Kalau dia lebih besar dari satu dengan B juga jauh lebih besar dari satu, maka flux-nya dia akan masuk, gitu, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai uh, permeabilitas ya, permeabilitas, dan juga ada yang kita sebut sebagai induksi magnet. Jadi nanti dua besaran ini nanti akan sering ketemu kalau di kemagnetan ya, seperti itu. Penggambaran sederhananya seperti ini. Itu untuk apa yang kita sebut sebagai induksi magnet atau B dan permeabilitas. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, mau tanya? Silakan. Ya, betul. Betul. Kalau misalkan kita berbicara kebetulan itu rumus itu jadi mu dikali H plus N, jadi ada dari magnetisasi. Oke. Nanti next step-nya, Sel ya. Ini masih apa? Masih menggambarkan secara teoritis ya, secara teoritis bagaimana munculnya mu tersebut. Ya, kalau misalnya kita akan mengkarakteristik atau mengetahui sifat-sifat kemagnetan, memang nanti pembahasannya setelah ini apa yang kita sebut magnetisasi atau M. Ya, ada magnetisasi. Memang betul nanti ada pembahasan tentang setelah ini ada magnetisasi yang ini kan, yang ini ya. Ya. Oke, belum sampai ke sana ya. Bagus, nggak apa-apa, sambil sudah membaca ya tentang apa yang disebut sebagai magnetisasi. Nanti saya akan simpulkan di belakang karena nanti takutnya bingung permeabilitas itu apa, ya, magnetisasi itu apa. Nanti ada momen, ada yang kita sebut sebagai susceptibilitas, nanti akan kita bahas. Itu adalah besaran-besaran yang secara definisi itu dekat-dekat sekali gitu ya. Satu dengan yang lainnya tuh, kok ini apa sih gitu ya? Ini kok ini dekat gitu itunya apa? Penggambarannya. Tapi secara teoritik, secara nanti eksperimen itu besaran-besaran tersebut ini menghasilkan interpretasi yang berbeda, gitu ya. Ini untuk apa sih? Ini untuk apa? Gitu ya, seperti itu. Oke, oke, bagus. Terima kasih tentang magnetisasi ya. Setelah ini kita akan membahas apa yang kita sebut sebagai magnetisasi ya. Magnetisasi ini juga salah satu besaran fisis yang ini masih konsep awal tentang kemagnetannya, bagaimana si medan magnet itu bisa di-create gitu, besarnya bisa di-create dengan memberikan arus pada sebuah medium. Jadi sebuah kawat, oh ada medan magnet H-nya, medan magnet keluarnya berapa H-nya. Kemudian kalau kita H ini diberikan kepada sebuah material, nanti akan muncul yang disebut sebagai induksi ya, induksi magnet atau B ya. Walaupun besarnya B itu tidak serta merta B sama dengan H, bukan, tapi ada satu besaran yang memperlihatkan memperlihatkan karakteristik dari bahan tersebut, juga itu yang disebut sebagai permeabilitas magnetik ya, seperti itu. Satu lagi, bukan satu, sebenarnya ada tiga lagi ya, ada tiga lagi yang akan kita bahas yang kita sebut sebagai magnetisasi. Ini magnetisasi ini saya sambungkan dengan susceptibilitas tadi. Kalau B itu saya masukkan dengan permeabilitas ya. Karena cerita awalnya setelah H dapat B dengan H itu bisa dikomparasi, bisa diequalkan dengan satu besaran permeabilitas. Kemudian ada magnetisasi. Magnetisasi tentu juga ini eh, disebutnya M, dia juga berhubungan nanti dengan nilai B dengan nilai A, dan satu persamaan yang kita sebut sebagai susceptibilitas. Ya, apa sih magnetisasi itu? Magnetisasi biasanya disebutnya M ya. M
Ini sebenarnya vektor semua B juga vektor, ada arahnya ya. A juga vektor, M juga vektor, seperti itu. Magnetisasi adalah sebuah besaran fisika yang menggambarkan yang inilah sifat magnetiknya, ya sifat magnetiknya dari bahan tersebut. Nah kita biasanya eh, M ini kalau kita hubungkan dengan nilai B ada yang masih kita sebut mu nol yang absolut tadi ya, yang absolut tadi. Jadi ya nilainya mu nol. Nah sebenarnya M inilah eh, yang kemudian tadi kita bahas yang dimunculkan oleh spin-spin tadi ya. Jadi ini adalah resultan spin dan momentum orbital ini yang ada pada bahan. Jadi kalau misalnya sebuah bahan itu punya 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 konfigurasi spin tertentu tadi ya, spinnya dia berputar ke sini, resultannya ada yang agak mencong, ada yang lurus lurus semua gitu ya, ada mencong mencong. Nah kita sebut sebagai itu sebenarnya dia punya sifat nilai magnetisasi tertentu, makanya kita sebut sebagai M. M ini ampere per meter. Ini masih satuannya sebenarnya masih dari arus ya, masih dari arus terhadap meter. Si M ini ada yang tahu nggak M ini? M ini ternyata satuannya aja dilihat ya, satuannya aja sama dengan apa? H. Ah, betul, sama dengan H ya. Si M ini sama dengan H. Saya balik lagi sedikit ya ke yang A. Tuh, dia A per M. A per M satu ya. Satuannya sama ya. Cuma si H ini munculnya karena tadinya dia disebut medan magnet luar. Dia muncul karena adanya eh, kawat kawat berarus ini ya, kawat berarus ini. Kalau si M itu walaupun satuannya, oh ini apakah munculnya sama-sama dari pergerakan pergerakan arus. Nah, arus itu kan pergerakan elektron yang bergerak ya, seperti ini. Itu bisa disebutkan seperti itu, tetapi dalam pengertian bahwa yang bergeraknya itu adalah pergerakan dari spin itu ya, dari spin itu kan tadi kita menggambarkan spin itu sebagai sebuah sebagai spinnya itu adalah momentum ya, momentum sudut intrinsik. Jadi dia bergerak, si spinnya itu bergerak berotasi dan berevolusi, itu memunculkan sebuah besaran disebut spin ya, seperti itu. Nah inilah besarannya sama, tetapi secara intrinsik, secara pengertian interpretasinya sebenarnya berbeda. Ya, H itu tadi dimunculkan oleh pergerakan elektron yang kita memang berikan seperti arus gitu ya, arus adalah pergerakan elektron dq dt gitu ya. Kalau magnetisasi itu adalah dimunculkan sebagai resultan dari spin dan momentum orbitalnya ya, momentum orbitalnya dari si eh, si si partikel elementer yang menyusun gitu ya, seperti itu. Oleh sebab itu si M ini satuannya sama nih dengan si H ya, seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan B atau dengan H gitu ya, dengan B dengan H. Ini si B ini atau si B ini dengan M ini dia dihubungkan oleh satu besaran, itu permeabilitas ya, permeabilitas ruang hampa ini tadi yang absolut untuk nol. Atau dia juga bisa si B ini responnya, ini ada mu-nya ya, kita kita buat dia ruang hampa gitu ya. Ini untuk melihat besarannya saja ya, besaran dari si besaran dari si atau karakterisasi dari bahan magnet tersebut, dari H dan dari M. Ini acceptable semua ya, besarannya seperti itu. Nah, dari M sama H itu bagaimana sih cara melihatnya? Cara melihatnya, magnetisasi ini sebenarnya bukan sebenarnya, magnetisasi itu pada saat sekarang ini sudah bisa diukur ya. Dia bagaimana si respon si
si kondisi dari si elektron-elektron yang ada di dalam itu kan intrinsik ya. Bagaimana sih caranya kalau kita ingin melihat magnetisasinya? Apakah kita lihat pakai mikroskop? Oh, si elektron ini gini gitu ya, bersusun. Nah, seperti itu. Kalau di kemagnetan, karena ada persamaan-persamaan ini, maka kita lihat responnya. Kalau kita kasih medan magnet luar, misalnya. Makanya kita sebut, nanti ada yang kita sebut sebagai suseptibilitas. M ini agar kita bisa tahu bagaimana responnya, maka kita berikan medan magnet luar. Jadi nanti ada kita punya suatu benda simpan di sebuah alat gitu ya, sebuah alat tertentu. Kita kasih hak tertentu, kasih hak tertentu nanti akan muncul si responnya ya, si responnya seperti apa. Nah, dari respon tersebut kita bisa mengetahui eh, magnetisasinya, gitu ya. Jadi ini benar-benar berhubungan tadi dengan B, dengan M, dengan H, ya seperti itu. Sehingga secara mikroskopik kita bisa lihat kelakuan dari si elektron-elektron tersebut, tapi tidak langsung melihat secara langsung kelakuannya pakai seperti misalnya kalau kelakuan secara makroskopik gitu ya. Tapi kita lihat responnya kalau kita berikan gangguan. Apa yang kita bisa berikan gangguan, apa yang kita bisa atur adalah nilai dari H-nya. Kenapa H-nya bisa diatur? Karena H itu berhubungan dengan I, arus. Arus itu kan kita bisa berikan ya. Berapa arus yang diberikannya, berapa besarnya H-nya nanti bisa ketahuan. Sehingga kalau misalnya di alat-alat magnetik itu kita bisa tahu, oh kita kasih H-nya sekian gitu ya, sekian oersted gitu, 5 oersted, 500 oersted. Itu gimana sih caranya? Ya kita tinggal tambahkan arus saja. Itu sudah secara integrated si mesinnya sudah kita tambahkan sekian. Kalau kita bisa, kalau sekarang sih di mesinnya itu sudah tinggal nulis aja. Kita pengen berapa? 500 sekian gitu ya, seperti itu. Oslet gitu ya, sebenarnya Gauss sebenarnya bisa dimasukkan. Gauss itu nanti satuannya untuk B ya, magnet. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan mengatur sistem kemagnetan persamaan-persamaan ini, nanti kita akan bisa memperoleh bagaimana sih si spin itu tersusun. Nah, nanti ini akan salah satu selain dari M ya, tadi M itu adalah sifat magnetik yang diperoleh dari resultan spinnya. Jadi benar-benar dia resultan spinnya. Mengetahuinya bagaimana? Mengetahuinya itu dengan apa yang kita sebut sebagai suseptibilitas, yaitu respon dari bahan magnet terhadap medan magnet. Jadi H-nya kita berikan karena M itu dengan H itu satuannya sama, maka suseptibilitas itu sebenarnya dia tidak punya satuan, ya. Karena M itu kan A per M, H itu juga A per M, seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa cari. Nah, ini yang kita lakukan percobaannya. Kemarin kita bawa 10 mahasiswa ke Jepang untuk melakukan pengukuran susceptibilitas, melihat apa sih kelompok kelompok mahasiswa kelompok bahan ini termasuk apa gitu ya, seperti itu. Apakah dia paramagnetik, antifero, kemudian ferro, ferrimagnetik gitu, seperti itu. Atau diamagnetik, ada satu lagi diamagnetik ini yang dia nilainya negatif. Ya, nanti dari nilai susceptibilitas ini nanti akan diketahui karakterisasi atau klasifikasi dari bahan tersebut. Nanti si tipikalnya tuh memang berbeda-beda ya, sudah kita sudah diketahui. Oh, kalau paramagnetik itu seperti itu, kalau kita berikan nanti kita akan berikan haknya tertentu, haknya yang kecil misalnya gitu ya, untuk melihat bagaimana dia magnetisasinya, ya, seperti itu. Nanti M dengan H-nya dibagi menghasilkan sebuah respon seperti ini. Jadi dari H ini kita berikan, M-nya muncul responnya, ya berapa, kemudian dari M per H ini muncul nilai susceptibilitas, gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang ada yang kita bisa
yang kita bisa ketahui. Ini kita sebut sebagai magnetisasi dan susceptibilitasnya. Udah banyak ya besaran-besaran fisisnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, silakan. Ya. Itu berarti kan ada diamagnetik yang tidak berpengaruh terhadap. Nah, saya pernah mendengar bahwa konduktor itu sebagai diamagnetik sempurna. Betul. Dan dia itu kan terpengaruh terhadap suhu kritis. Nah, di grafik itu sama sekali tidak terlihat diamagnetik berpengaruh terhadap suhu kritis. Oke, bagus pertanyaannya, bagus. Ini klasifikasi diamagnetik secara keseluruhan. Kalau superkonduktor itu adalah sebuah kondisi di mana sifat kemagnetannya yang muncul kita sebut sebagai diamagnetik sempurna. Diamagnetik sempurna itu seperti apa sih? Harus 100%. Jadi 100% itu adalah nilainya itu -1. -1 itu artinya probabilitas kan 0 dan 1 ya, 0 dan 1, 0 -1 gitu. -1 itu artinya semua yang diberikan, semua hak yang diberikan itu akan ditolak secara keseluruhan. Saya kita kasih 10, ininya -10. 10 -10, jadi -10 -10 gitu seperti itu. Jadi akhirnya C-nya itu adalah -1. Nah, kalau misalnya dia itu pada kondisi sempurna pada nilai tertentu, jadi bahan superkonduktor itu dia memiliki transisi. Jadi dia tidak akan menjadi diamagnetik sempurna pada suhu tertentu gitu. Oleh sebab itu si superkonduktor ini nanti ada yang disebut sebagai suhu transisi ya. Nanti ada si superkonduktor ini dia misalnya dia awalnya itu malahan paramagnetik misalnya, ada di atas gitu. Tapi tiba-tiba pada saat satu titik tertentu ada yang kita sebut sebagai critical temperature, suhu kritis, dia berubah menjadi diamagnetik. Makanya dia turunnya tentu gradual ya sesuai dengan kemampuan dia, seberapa besar dia menjadi diamagnetik sempurna ya, karena dia gradual terus kemudian dia akan mendapatkan sebuah nilai titik tertentu yang besarnya sama dengan hak tertentu. Itulah nanti kalau misalnya seperti itu turun gradual, kalau dia sudah dalam kondisi superkonduktor itu sebenarnya bisa turunnya itu benar-benar misalnya paramagnetik superkonduktor jerk gitu ya, terus dia akan diamagnetik nilainya adalah minus sesuai dengan besar -1. -1 itu adalah nilai magnetisasinya akan melawan semua yang diberikan ya. Berapapun yang diberikan, 500 dia akan muncul -500 ya. 10 dia akan muncul -10 gitu. Jadi ada akhirnya -1 gitu, seperti itu. Jadi gradualnya di situ. Jadi kalau ini ya dia magnetik sebenarnya dia tidak dia nilainya negatif gitu ya. Dia nilai negatif, tapi sebenarnya beberapa bahan itu perubahan seperti ini. Nanti ada bahan yang berubah dari dari paramagnetik ke bahan ferromagnetik gitu ya, misalnya seperti itu. Nanti ada temperatur yang kita sebut sebagai temperatur Curie, ada temperatur Nil, ada yang tadi temperatur kritis disebutnya. Ya, nanti ini adalah temperatur yang menandakan ada perubahan. Asalnya ini kan sebenarnya kondisinya sambil diberikan salah satu medannya hanya untuk melihat dia respon H ini. Tapi biasanya tidak dituliskan hanya berapa gitu ya di sini. Nah, respon itu nanti akan memperlihatkan bagaimana si fieldnya itu berubah, si spinnya arahnya berubah. Oke, paham? Oke. Sebenarnya nanti lebih detail sekali akan kita bahas di bahan materinya seperti itu, atau klasifikasinya, klasifikasi dari bahan magnet itu. Di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Jadi kita sudah punya H, B, mu, M, C, ya, ada 5 nih. Ada 5 ya. Itu adalah besaran-besaran fisis yang ada di bahan magnet ya, baru 5. Dan satu lagi. Ini oke, sampai di sini ya. Ini nanti ada C itu M per H, ini menyangkut besaran-besaran yang ada.
sebenarnya nanti ada persamaan, disebutnya ada persamaan Curie, ada Curie-Weiss. Nanti kita pelajari lebih detail pada saat kita membahas klasifikasi dari bahan. Ini persamaannya nanti ada yang disebut sebagai suhu konstanta Curie dan terhadap temperatur. Ini persamaan Curie, nanti ada Curie-Weiss dan sebagainya ya. Ini ada persamaan-persamaan. Jadi sama dengan tadi B atau H atau M, persamaan-persamaan itu dia tidak hanya berhubungan dengan satu besaran misi saja. Jadi seperti H itu kan bisa B sama dengan mu 0 kali H gitu ya, atau mu kali H. Tapi si H sendiri itu bisa jadi misalnya jadi ya 1/4 pi R kuadrat integral dari IDL gitu, misalnya seperti itu ya kalau untuk yang lurus, atau yang langsung I/2N kalau untuk yang bentuknya sinusoidal gitu ya. Apa namanya? Solenoidal. Sinusoidal begini ya. Solenoid. Ya gitu ya. Oke, itu ya. Besaran-besaran ini nanti akan ada persamaan-persamaan lain yang mensupport bagaimana si besaran itu bisa ditemukan, bisa dieksplor, bisa didapatkan lagi ya. Nah, oke, ini besaran terakhir dari kemagnetan yang perlu diketahui, kita sebut sebagai momen magnet, yaitu suatu besaran yang merepresentasikan ukuran intrinsik dari sifat magnetik suatu benda. Nanti ini masih berhubungan dengan magnetisasi tentu ya. Jadi magnetisasi ini adalah sebenarnya dia adalah kumpulan dari momen-momen magnet yang terhadap atau pada satu volume tertentu. Makanya si M itu adalah M kecil ya, M kecil. Ada beberapa buku ditulisnya mu juga ya. Ada mu dengan probabilitas itu sama, makanya penulisannya ada yang mu juga di sini. Jadi tapi untuk membedakannya saya tulis di sini M kecil terhadap volume ya. Ini berhubungan dengan dipole, sebenarnya berhubungan dengan tadi nilai spin tadi, dimana kalau dia bergerak pada area tertentu ya, si bergerak pada area tertentu, maka dia akan up atau akan down gitu ya, akan up atau akan down gitu seperti itu. Makanya rumusnya itu adalah M sama I dot A, satu luasan daerah tertentu. I-nya itu adalah penggambaran dari pergerakan elektron, ya, pergerakan dari elektron atau partikel elementer. Nah, ini momen ini akan memberikan gambaran seberapa kuat sih suatu benda itu berkontribusi terhadap medan magnet eksternal, atau seberapa kuat benda tersebut terpengaruh oleh medan magnet eksternal. Kita berikan medan magnet eksternal, si spin-spin ini teh gimana sih dia susunannya? Itu ya momennya. Walaupun secara volume ini kan ini di dalam luasan tertentu, kalau dia bergerak gitu, ini disebutnya M. Kalau dalam sebuah volume tertentu disebutnya magnetisasi. Jadi magnetisasi dengan momen itu adalah dua besaran dengan interpretasi yang sama, tetapi luasannya beda, gitu ya. Luasannya beda. Jadi kalau misalnya momen magnetik itu dia pergerakan elektronnya dalam sebuah luasan tertentu. Kalau momen itu adalah kalau magnetisasi itu momennya dibagi dengan volume secara keseluruhannya. Disebutnya magnetisasi dan momen. Jadi ini berhubungan semuanya. Seperti itu. Jadi bisa ini sudah 6 ya. Sudah 6 besaran yang sebenarnya berhubungan dengan spin. Ya. Nah, pengetahuan inilah nanti yang akan Anda bisa jadikan dasar pada saat ada klasifikasi bahan. Tadi ada klasifikasi ya, ferromagnetik, antivero, paramagnetik, dan magnetik, itu seperti itu. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar. Oh, magnetisasinya sekian, nanti bahan
di bahan khusus di bahan ferromagnetik ada yang disebut sebagai histresis misalnya gitu ya. Histresis bagaimana respon dari si M itu terhadap H yang diberikan gitu ya. MH gitu disebutnya MH loop gitu ya. MH loop. Jadi nanti dia itu ternyata kalau kita berikan gangguan luar nanti ada menyimpan sesuatu, menyimpan yang ada menyimpan memori disebutnya histresis, menyimpan sesuatu sehingga nanti kita bisa klasifikasikan itu menjadi magnet, shock magnet atau hub magnet gitu ya, seperti itu. Itu nanti kita akan lihat di klasifikasi bahan magnet ya. Oke, ini terakhir kita buatkan resume lah gitu ya dengan interpretasinya biar kita bisa paham apa sih tadi ya ada H, B, ada N. Satu, kita sudah paham tentang spin ya. Kita sudah paham spin. Oh, spin teh gitu. Anu up, anu down. Kenapa dia bisa up, kenapa down? Bisa itu karena dia menyangkut di pergerakan dia ya. Disebutnya dia secara intrinsik itu adalah momen sudut ya, momentum sudut intrinsik. Momentum sudut intrinsik itu bisa dikuantifikasi. Si spin itu sekali lagi sama, dia itu adalah identitas dari partikel elementer tersebut ya. Identitas sama dengan kalau kita menyebut itu massa misalnya gitu seperti itu adalah identitas dari sebuah partikel. Massa itu kan identitas dari sebuah partikel. Ini juga sama, spin itu adalah identitas dari sebuah partikel elementer atau kita kalau di sini kita menyebutnya elektron gitu ya, elektron. Jadi dia si spin ini adalah sebuah kuantitas yang kita bisa hitung dari itu dia pergerakan dia si partikel elementer ini berotasi dan berevolusi ya, dia berputar gini, dia berputar gitu ya. Nanti dia akan memperlihatkan arah tertentu ya. Seperti itu ya. Sama sih sebenarnya kayak muter ke sini, muter ke situ, arahnya bisa muter ke situ ya. Si putaran itu kan juga sebenarnya si arahnya spin itu kan imajiner juga ya. Kita tidak bisa kalau bisa dilihat di alat apapun kita tidak bisa ada yang itu seperti panah gitu ya, arrow gitu nggak ada yang seperti panah. Itu adalah penggambaran imajiner kita bagaimana si momen sudut intrinsik ini sehingga ada menghasilkan setengah atau minus setengah ke arahnya ya. Biasanya simbolnya S. Kalau di kuantum ya. Kemudian ada H, intensitas medan magnet atau bisa juga disebut external field, juga bisa atau medan magnet luar. Itu adalah besaran yang muncul karena ada pergerakan muatan listrik gitu ya. Makanya kita bisa clear si H ini tergantung kita memberikan berapa muatan listriknya gitu ya pada sebuah bahan magnet. Kemudian ada yang kita sebut sebagai B. Ini satuannya A per M-1 atau state ya. Ini B. Ini satunya Tesla atau bisa juga kalau CGS-nya Gauss gitu misalnya seperti itu. Ini adalah sebuah besaran yang muncul sebagai ini respon ketika terdapat H yang ditimbulkan oleh arus listrik. Jadi ada H, ada arus, kemudian ada H, kemudian nanti ada respon dari sebuah bahan itu yang kita sebut sebagai B. B ini ya besarannya nanti ada yang kita sebut sebagai pembandingnya ada disebut sebagai permeabilitas. Permeabilitas itu kalau dalam eksperimen biasanya kita pakai yang absolut ya gitu ya, walaupun itu bisa juga memunculkan nilai tertentu yang besarnya sangat menentukan berapa banyak fluxnya gitu ya. Sekarang permeabilitas atau mu ya, H per M. Ini adalah sebuah besaran yang menunjukkan seberapa mudah medan magnet dapat menembus suatu material dan menciptakan magnetisasi. Jadi ini mu-nya ini nanti berhubungan dengan berapa kuat sih gitu ya dia bisa medan magnet itu dia bisa menembus material dan menciptakan magnetisasi katanya seperti itu ya. Ini mu ini ke bawah terus
yang di persamaan-persamaan yang di yang ditulis ini, mu-nya biasanya kita pakai mu yang absolut, ya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah magnetisasi atau M, satuannya A, ampere per meter, sama dengan H ya. Apa sih bedanya dengan tadi? I5 adalah sebuah besaran yang mencerminkan seberapa kuat suatu material merespon terhadap medan magnet eksternal dan dapat menghasilkan momen magnet. Jadi dari B itu mah adalah respon yang kalau H ada, B-nya pasti ada gitu ya, muncul gitu ya. Kalau ini kekuatannya si material tersebut dalam 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 merespon medan magnet eksternal atau H gitu ya. Makanya M per H atau susceptibilitas ya, atau B terhadap M. B ini sekali lagi dia muncul kalau ada H ya. B ini dengan H, ini responnya, induksinya ini adalah intensitasnya, besarnya. Kemudian kalau di bahannya ada M ya, ada nilai M atau nilai magnetisasi gitu. Kemudian ada susceptibilitas, ini adalah bagaimana sejauh mana dia dapat dipolarisasi atau menjadi magnet. Jadi kalau kita berikan H sekian, si susceptibilitasnya apakah dia bisa diarahkan ke arah tertentu atau tidak gitu ya, seperti itu. Ini interpretasinya ya, secara kalau kita bandingkan, karena kalau kita lihat definisi satu persatu, nanti kebanyakan kok ini sama ya, misalnya respon, oh ini respon juga gitu, oh ini respon juga. Makanya saya coba disatukan dan dibuat definisi yang agak sedikit berbeda agar kita bisa paham gitu ya. Nah, nilai susceptibilitas inilah yang akan memperlihatkan klasifikasi dari bahan ya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah momen magnet. Nah, kalau momen magnet itu adalah seberapa kuat suatu benda dapat terpengaruh oleh medan magnet. Ya, seberapa kuat suatu material merespon terhadap medan magnet. Suatu benda terpengaruh oleh medan magnet. Ya, respon dia dan pengaruhnya dia. Sebenarnya sama-sama, karena M itu kan sama dengan M juga, M besar itu sama dengan M kecil juga dibagi dengan volume. M kecil itu adalah menggambarkan kekuatannya dia ya, kekuatannya dia. Kalau M besar itu respon secara keseluruhan. Jadi, per volume ya, per volume. Makanya rumusnya juga agak saya simpan di situ ya, sebagai bagian dari magnetisasi. Ini yang kita pelajari ya, pelajari tentang kemagnetan. Jadi ada spin, tadi sudah paham ya. Ada intensitas magnetik atau external magnetic field, atau kita sebut sebagai H. Ada induksi magnetik, responnya H ada, H muncul, maka H ada I, ada H, kemudian ada B, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada antara B dengan H itu yang mempengaruhi itu adalah disebutnya permeabilitas. Kalau absolut dia di ruang hampa, kemudian ada I, kemudian muncul H, di sana akan muncul B dengan mu-nya yang tertentu atau mu 0, gitu ya, itu di ruang hampa. Biasanya kita buat H dengan B itu adalah di ruang hampa gitu ya, sehingga akan kita bisa pergunakan. Jadi tadi S, ada H, ada B, siapa lagi? Permeabilitas mu ya. Kemudian magnetisasi M, kemudian susceptibilitas, dan terakhir adalah momen magnet. Ini adalah semua konsep dasar dari kemagnetan. Dari konsep dasar ini nanti akan muncul teori-teori yang seperti nanti akan kita bahas, yaitu misalnya paramagnetic Langevin gitu ya. Ada besaran-besaran ini terus muncul ditambah dengan besaran-besaran lain yang tadi saya sebutkan, akan saling berhubungan dengan yang lain untuk mendapatkan untuk kita bisa menginterpretasikan sebuah bahan dan mengelompokkannya. Ya.
Nanti penelitian-penelitian tentang bahan magnet itu banyak sekali berbicara tentang parameter-parameter ini. Ya, ada momennya, ada susceptibilitasnya, seperti apa, nanti ada apa tadi ya perubahan-perubahan seperti apa, karena sebuah bahan itu dia bisa berubah dari satu kondisi kemagnetan ke kondisi yang lain, dari paramagnetik ke diamagnetik atau ke ferromagnetik atau antifero dan sebagainya. Ya, sudah nanti akan kita pelajari di klasifikasi bahan magnet. Sampai di sini ada yang ditanya. Untuk yang teman-teman di Zoom, ada yang ditanyakan? Oke. Udah ada chat? Tidak ada ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan. Kalau itu bisa dijelaskan dia kalau dalam MKS tidak ada satuan. Tapi kalau misalkan dalam CGS itu kan ada. Nah, tapi kalau misalkan kita di jurnal atau standar internasional itu yang bisa dipakai yang mana? Oke, pertanyaannya bagus. Nanti kita akan belajar di bahan magnet sebenarnya itu ya. Jadi di C itu adalah susceptibilitas. Sebenarnya susceptibilitas itu kalau di buku nanti pernah baca, saya pernah baca buku. C itu dalam satuan CGS itu atau dalam pengukuran itu kita bisa bagi dua. Yang satu dengan C dalam bentuk mol, cm sebutnya itu, C mol. Yang satu lagi C dalam bentuk massa atau CG gitu sebutnya itu, gram. Ya, jadi ada cm dengan gram. Itu kenapa ada satuan sih gitu ya? Kenapa kok ini kan m dengan hanya ada tidak ada satuan gitu ya? Itu pada saat kita memasukkan memasukkan definisi dari sampelnya tersebut. Jadi berapa mol, berapa gram gitu ya? Didefinisikan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya yang lebih detail. Kalau di persamaan-persamaan, kalau di internasional, kalau di paper ini, C-nya kita pakai memang yang ada itunya, ada satuannya, yang pakai mol atau pakai gram gitu ya, Ras ya. Kita biasanya pakai C-nya itu dalam satuan CGS gitu ya, CG biasanya disebutnya itu ya. Kalau di buku itu di C-nya itu G artinya gram, pakainya massa. Jadi si bahannya itu kita ukur, kita masukkan ke suatu aparatus ya, kita sebutnya switch, superkonduktor, quantum interface devices gitu ya, switch. Kita masukkan, itu si bahan yang dimasukkannya itu kita ukur masanya berapa atau berapa mol gitu ya. Itu untuk memberikan informasi lebih dalam. Misalnya nanti ternyata ada beberapa bahan yang misalnya karena sensitivitas dari alat tersebut, misalnya dia memberikan respon yang tinggi sekali, sehingga masanya harus dikurangi. Sebenarnya masanya itu ya, misalnya perit, misalnya bahan perit itu kita cukup untuk naik sedikit itu berhubungan dengan kita berpikir, oh ternyata responnya kalau kita kasih banyak, itu berarti kan memberikan respon susceptibilitasnya magnetisme yang kuat juga pada saat kita berikan medan luar atau kita berikan B, sehingga si alat ukurnya tidak bisa mengukur dengan baik, gitu seperti itu. Makanya kita turunkan biasanya, turunkan jumlah masanya. Oh berarti ada ketergantungan juga dengan jumlah masanya. Itu makanya ini berhubungan dengan volume yang ini, begitu, gitu ya. H yang ini tidak berhubungan dengan volume yang ini, ya enggak? Karena dia diberikan hanya pada saat arus tertentu, ya I-nya ya, I-nya. M ini ada pengaruh dengan volume, gitu. Sehingga kalau pada saat dia CGS yang kita bermain-main dengan volume yang sangat kecil, kita masukkan itu sebagai sebuah besaran. Artinya ya itu bisa dipahami. Oke, gitu ya. Jadi si susceptibilitas ini secara keseluruhan, kalau misalnya Anda baca di buku ini nanti ada dua, ada CG dan si yang M.
M itu molar, yaitu gram massa. C terhadap massa dan C terhadap molar. Itu. Hitungannya juga sama. Nanti ada yang dihitung ke molar, ada yang dihitung ke gram. Itu yang CGS ya. Itu kenapa? Karena kita memperhitungkan seperti tadi volumenya, sehingga si di CGS ini kita bisa buat. Kalau kita H-nya ini sudah besar sekali, yang MKS berarti kan H-nya sudah tinggi sekali ya. Biasanya nanti si volumenya juga tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau dia bermain dengan H yang kecil, si volumenya akan sangat-sangat berpengaruh. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, semoga perkuliahan hari ini mengenai konsep dasar kemagnetan ya sudah bisa dipahami. Tadi kita sudah punya 8 besaran. Itu berapa 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 besaran. 7 besaran itu semoga sudah bisa paham sehingga pada saat belajar tentang klasifikasi bahan magnet ya yang disampaikan oleh Prof. Adachi itu sudah paham. Oh, dia paramagnetik ini karena gini, besarannya seperti itu, arah spinnya apa, spinnya itu kenapa, ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Kita akan lanjut perkuliahan minggu depan, pada hari Rabu ya, di Rabu jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.